Nah, sekarang saya masuk pada inti jawabannya. Saya lambatkan ya. Saya mohon maaf karena kalau mengurai terlampau agak cepat karena waktu kita sangat terbatas. Sekarang saya runtutkan supaya runut bahasan kita. 1. Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa hanya Islam yang benar. Seperti non-muslim meyakini kepercayaan dia yang paling benar. Itu urusan masing-masing. Tapi kita sebagai muslim meyakini bahwa Islam yang benar. Baik, hati-hati, pelan-pelan. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau kita mengatakan hanya Islam yang benar menurut kepercayaan kita, itu undang-undang menjamin itu. Apa kemudian pasalnya? 1, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini, diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah, cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita beribadah dalam ketentuan Islam, ibadah pertama kita kan tauhid. Ibadah pertama kita syahadat. Karena itu syahadat menempati rukun pertama dalam ibadah, dalam Islam. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Kita masuk Islam. Ketika akan masuk Islam dan mengamalkan ibadah dalam Islam, di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Lihat dalam muqaddimah jilid pertama, teman-teman, di Sahih Muslim, nomor hadis nomor 8 paling kiri sebelah atas. Ada hadis disampaikan dari sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang Islam oleh malaikat Jibril, mal Islam? Apa itu esensi Islam? Apa itu ibadah dalam Islam? Apa pokok dalam Islam? Kata Nabi, jawaban pertama, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu harus menetapkan, bersaksi, berkomitmen bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang layak disembah hanya Allah saja. Dan cara menyembahnya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat. Pengakuan hanya Islam yang benar. Hanya Allah Tuhan yang benar. Yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran. Dia sedang melanggar undang-undang. Paham ya? Dia sedang melanggar undang-undang. Karena undang-undang kita mengatakan setiap kita punya keyakinan dan ibadah, kita dijamin. Keyakinan pertama kita ada dalam syahadat kita. Ketika meyakini itu semua dan beribadah dengan lisan kita, bahkan dipakai dalam solat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ibadah kita. Syahadat dipakai dalam solat. Solat bagian ibadah yang keduanya. Jadi jangan khawatir kalau antum ditanya misalnya, apa agama Anda? Islam. Ada enggak selain Islam yang benar? Tidak ada. Keyakinan saya, Islam yang paling benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Anda intoleran. Maaf, Anda melanggar undang-undang. Paham ya? Ya, jadi jelas. Hukum negara kita jelas. Hukum negara kita jelas. Jadi ini bagian yang pertama. Sekarang, lihat. Saya ingin tunjukkan tidak ada keindahan aturan. Kecuali dalam Al-Quran. Bagaimana menyikapi yang tidak sekeyakinan dengan kita. Indah. Turun ayat. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 256. Paling kiri sebelah bawah. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Hei, kita meyakini, kamu yakin Allah Tuhan yang benar, Islam agama yang benar, tapi Anda tidak boleh paksa orang pada keyakinan Anda. Gak boleh kita paksa. Jadi kalau Anda paksa orang, apalagi dengan senjata misalnya supaya masuk Islam, bawa golok, Masya Allah, datang ke angkot, ayo masuk Islam, itu gak boleh. Tembak orang, bom orang misalnya, supaya masuk Islam, itu gak boleh. Bahkan ketika orang itu masuk Islam dalam keadaan terpaksa, Anda yang dosa. Anda yang dosa. Indah dalam Islam itu. Kita akui Islam yang benar. Kita akui Allah Tuhan yang hak. Tapi nggak boleh paksa orang pada wilayah keyakinan kita. Nggak boleh. Bagaimana kemudian kita bisa menerangkan nilai-nilai Islam? Caranya dakwahi mereka. Sampaikan risalah. Sampaikan keterangan. Maka turun Quran kemudian teman-teman sekalian. Surah ke-16 ayat 125. Ini manhaj umumnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan.
Kalau ada orang belum mengerti tentang jalan Rabbu, tentang Islam, maka silahkan terangkan, ajak mereka dengan hikmah. Bukan nasihat dulu, hikmah. Hikmah itu, ini masjidnya al-hikmah.